Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang sistem tata udara buat adik-adik mahasiswa profesi ya, baik yang nantinya mengambil peminatan di farmasi rumah sakit dan farmasi industri. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, sudah tertayang ya. Mari kita bahas ya tentang sistem tata udara atau dalam in English-nya adalah HVAC system ya. Jadi heat ventilating and air conditioning system. Jadi sistem ini untuk mengatur tata udara yang ada di industri farmasi. Ya, kenapa kok tata udara di industri farmasi itu perlu diatur ya, karena ini adalah salah satu faktor yang berperanan untuk mempengaruhi produk yang dihasilkan nantinya ya. Sehingga memang sistem tata udara ini harus dibuat dengan aturan-aturan yang memenuhi kaidah CPOB. Harus memenuhi syarat ini, dan kemudian sistem tata udara ini biasanya di-handle atau HVAC system ini di-handle oleh divisi engineering ya, atau engineering department di industri farmasi. Baik, coba kita telaah satu persatu ya. Sistem tata udara atau HVAC system ya. Jadi kondisi udara atau tata udara yang ada di industri farmasi itu merupakan salah satu kondisi lingkungan yang kritis yang berpengaruh terhadap kualitas produk ya, seperti yang saya sampaikan di awal. Ya, berpengaruh terhadap kualitas produk ya. Jadi bagaimana kalau udaranya itu pola aliran udara, kemudian kecepatan aliran udara, jumlah partikelnya ya tidak memenuhi syarat, maka dia jelas akan mempengaruhi kualitas produk. Sehingga ini harus disiapkan pre-install ya setelah sebelum produksi berjalan, kemudian saat produksi berjalan, dan after atau post produksi sudah berjalan. Jadi semuanya harus kita kontrol ini. Jadi kalau ketika pada saat kita mengontrol ya tidak memenuhi syarat, maka seluruh produksi yang ada di industri farmasi harus dihentikan. Nah, ini sangat penting ya. Mungkin gambarannya seperti sekarang ini ya Adik ya. Seperti sekarang ini bahwa tata udara ini juga sangat mempengaruhi terhadap penyebaran virus ya, virus atau bakteri yang sekarang lagi pandemi seperti ini ya. Jadi ini sangat penting, industri farmasi juga seperti itu ya. Jadi ini merupakan salah satu, tata udara adalah salah satu kondisi lingkungan kritis yang berpengaruh terhadap kualitas produk, sehingga harus dikendalikan ya, dikendalikan dan di setting sedemikian rupa ya oleh divisi atau engineering department. Apa saja yang mempengaruhi? Salah satunya adalah cahaya ya. Cahaya itu penting karena ada banyak produk-produk farmasi yang sensitif terhadap cahaya. Cahaya juga salah satu yang mempengaruhi kondisi kritis terhadap kualitas produk. Kemudian apalagi suhu ya. Yang kedua adalah suhu. Suhu itu juga sangat penting ya, temperatur di
bangunan di industri farmasi itu juga kita kendalikan ya, kita atur sedemikian rupa sehingga suhunya itu tertentu sesuai dengan kondisi optimal untuk pembuatan suatu produk di industri farmasi. Kemudian yang berikutnya adalah kelembaban atau RH ya, relative humidity ya. Ini juga sangat penting ya adik-adik ya, terutama untuk produk-produk yang higroskopis atau produk-produk yang rentan terhadap kelembaban udara. Seperti kita ketahui Indonesia termasuk daerah tropis di mana daerah tropis adalah daerah yang dengan kelembaban udara yang tertinggi ya di bumi ini ya, sehingga ini harus diperhatikan ketika kita membuat produk-produk yang higroskopis atau produk-produk contoh yang paling gampang adalah effervescent ya, produk sediaan effervescent itu harus RH-nya harus diatur sedemikian rupa ya. Seperti kalian ingat pernah ini diberikan ya, RH-nya harus diatur 30 sampai dengan 40% ya kelembapan udaranya. Kemudian yang berikutnya kontaminasi mikroba. Nah, ini lagi tren ya. Kalau sekarang virus, nah, kontaminasi mikroba ini juga sangat ditentukan oleh sistem tata udaranya. Jadi ketika produknya itu terkontaminasi oleh mikroba yang tidak dikehendaki, ya tentunya akan berbahaya sekali produknya. Sehingga untuk mengendalikan kontaminasi mikroba, salah satunya adalah buatlah sistem tata udara seperti ini. Kalau yang pandemi sekarang berbalikan ya, kalau karena setting perkantoran ataupun setting industri farmasi itu tidak bisa terjadi pertukaran udara yang bebas, justru itu malah kalau sudah tercemar virus atau bakteri sudah ada di situ, ya muter-muter aja di situ gitu. Makanya sekarang desainnya dibuat yang terbalik ya, ventilasi harus dibuka semua. Karena sudah terlanjur misalnya sudah terlanjur ada virus atau mikroba yang ada di dalam ruangan gitu ya. Sehingga kalau yang di industri farmasi ini sebaliknya, kontaminasi mikroba itu bisa dikendalikan dengan kita mengatur sistem tata udara yang baik ya. Bagaimana pertukaran udara dari dalam keluar itu diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada kontaminasi udara dari satu ruangan ke ruangan yang lain ataupun dari luar bangunan pabrik ke dalam ya. Jadi itu juga sangat penting, kontaminasi mikroba. Kemudian kontaminasi partikel ya, partikel termasuk di dalamnya di sini partikel dan virus ya. Itu juga bisa diatur supaya tidak terjadi pencemaran partikel. Partikel ini ada banyak ya, partikel itu bisa dari pakaian dari personil yang bekerja di situ ya, melepas partikel dari pakaiannya ataupun dari anggota tubuh dari personil atau person yang bekerja di industri farmasi ya. Nah, ini juga bisa dikontrol dengan kita mengatur sistem tata udara. Ya, jadi atau di industri farmasi pakaian atau bahan kain yang digunakan di sana kan khusus ya adik-adik ya, coba dicari itu ya, ini sebagai salah satu tugas. Bagaimana pakaian yang diperkenankan di industri farmasi itu dari bahan apa dan sebagainya yang tidak mudah melepas partikel ya dari pakaian ataupun dari anggota tubuh kita ya. Dengan adanya sistem tata udara, maka kita di industri farmasi mengenal adanya konsep kelas ya, kelas ruangan atau kelas hygiene. Ya, ini juga salah satu hygiene ini sekarang juga jadi populer ya. Dengan adanya hygiene ini bisa meminimalisir kontaminasi atau penyebaran virus pandemi COVID-19 ini ya. Nah, di industri farmasi juga gitu, ada kelas-kelas hygiene tersendiri dikelaskan ya. Masing-masing ruangan dibedakan berdasarkan kelasnya sesuai dengan tujuan penggunaannya. Nah, ini konsepnya apa di situ adalah menetapkan ketentuan lingkungan. Karena lingkungan ini di industri farmasi tidak bisa
kita abaikan ya, karena lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan ya, produk yang dihasilkan nantinya. Jadi maka kita harus menetapkan kondisi lingkungan. Bagaimana contohnya seperti ini ya, bagaimana ketentuan lingkungan untuk kantin di industri farmasi ya, sebelum pandemi ya, karyawan di industri farmasi itu tidak boleh keluar ya ketika jam istirahat, tapi mereka makan dan sebagainya itu cukup di kantin. Nah sekarang dengan adanya pandemi seperti ini kan makan bersama-sama itu juga nggak boleh ya. Nah itu tentunya akan menjadi disesuaikan dengan kondisi saat ini. Disesuaikan dengan konsep 3M itu ya. Kemudian kelas hygiene itu juga mencegah terjadinya kontaminasi ya, kontaminasi atau kontaminasi silang. Kalau kenapa kok di industri farmasi itu ketika break istirahat siang tidak seperti di perkantoran ya, boleh untuk pergi keluar, makan keluar, tapi kalau di industri farmasi tidak ya. Ini salah satu contohnya adalah pencegahan kontaminasi dan kontaminasi silang ya. Jadi memang harus di kantin yang di situ memiliki kelas hygiene tertentu ya, kelas hygiene tersendiri di situ. Ya, dan kemudian tidak terus di save ya, kalau istirahat siang itu tidak di save, tidak semuanya terus langsung makan di ruangan kantin yang sama, tetapi ada shifting di situ, sehingga untuk mencegah juga berkerumunnya orang ya. Jadi sebenarnya konsep 3M itu sudah diterapkan di industri farmasi ya. Konsep 3M yang sekarang ini populer karena adanya pandemi COVID-19 itu sebenarnya sudah populer di industri farmasi. Itu pun saya mendengar beberapa industri farmasi juga tidak bisa mencegah ya paparan COVID-19 di salah satu karyawannya ya. Bahkan ada beberapa industri farmasi yang juga di lockdown ya. Dengan protokol ketat seperti itu masih bisa tembus ya, seperti itu ya. Ya protokol ketatnya ya seperti ini, adik-adik bisa amati itu ya. Kemudian yang ketiga, menunjang pelaksanaan produksi dalam kondisi hygiene yang optimal ya. Jadi kondisi hygiene itu jadi untuk yang pernah bekerja di farmasi ataupun pernah PKPA di farmasi ya, PKPA luring maksud saya ya. Kalau daring sih Anda tidak dapat pengalaman itu memang. Nah itu pasti tahu ya kondisi hygiene yang optimal itu kalau di industri farmasi seperti apa ya, ketika kita mau melakukan sesuatu harus cuci tangan dan sebagainya, ya, cuci tangannya bagaimana prosedurnya, kemudian harus dicuci pakai apa, saya kira sudah paham ya, dan itu menjadi kebiasaan sehari-hari untuk yang bekerja di industri farmasi ya. Mungkin kalau di rumah sakit itu, kalau instalasi farmasi tidak ya, tapi kalau yang peminatan rumah sakit bisa di ini ya, dokter untuk setiap sebelum dan sesudah melakukan operasi itu apa saja yang dilakukan. Nah itu seperti itulah untuk mencapai kondisi hygiene yang optimal ya, untuk yang mencapai kondisi hygiene yang optimal. Tapi kalau di industri farmasi semua ya, sebelum melakukan pekerjaan di produksi maupun di QC selalu harus melakukan prosedur 3M itu. Ya, tapi kalau di rumah sakit saya kira kalau di instalasi farmasi tidak terlalu ketat. Baik, saya lanjut lagi ya. Tadi sudah pembahasan tentang ini ya, saya lanjut lagi, saya share screen lagi. Saya full screen dulu. Baik, konsep kelas hygiene tadi sudah saya jelaskan. Tujuannya adalah untuk mencegah kontaminasi ya, kontaminasi dan kontaminasi silang.
Kemudian juga menunjang pelaksanaan produksi pada kondisi hygiene yang optimal ya. Jadi yang dimaksud optimal di sini adalah partikel bisa kita kendalikan jumlah partikelnya, kemudian jumlah mikroba juga bisa kita kendalikan sehingga nanti kondisi lingkungan tidak mempengaruhi terhadap kualitas produksi atau kualitas produk yang kita hasilkan. Jadi seperti itu tadi saya juga sudah mencontohkan ya bagaimana karyawan di industri farmasi ya ketika istirahat harus makan dan minum di kantin, kemudian dilakukan saving dan lain sebagainya ya pada saat sekarang pada kondisi pandemi itu pun banyak beberapa industri farmasi juga masih ada paparan pandemi COVID-19 ya di pabriknya. Beberapa pabrik yang saya tahu juga sempat di lockdown dengan peraturan yang sudah ketat sedemikian rupa ya, karena setahu saya memang industri farmasi yang menerapkan itu duluan ya sebelum tempat-tempat lain menerapkan ya. Dan juga bahkan rumah sakit pun, event itu rumah sakit ya, rumah sakit masih kalah dengan kalau dalam hal sistem tata udara atau HVAC sistemnya itu masih lebih bagus industri farmasi ya. Mungkin adik-adik juga pernah tahu ya kalau di rumah sakit dokter sebelum operasi selalu melakukan cuci tangan dan lain sebagainya ya, pakai deterjen, kemudian memakai masker, pakai sarung tangan dan lain sebagainya ya. Kemudian setelah operasi mereka ya langsung ke kantin dengan seenaknya gitu ya, banyak yang juga seperti itu. Jadi kalau di rumah sakit masih belum seberapa ketat ya. Padahal juga kalau itu juga sangat mempengaruhi ya, karena kalau kondisi operasi kan harus hygiene ya, jangan sampai nanti ketika kita mengoperasi pasien kemudian ada bakteri yang justru menyebar gara-gara kecerobohan dari tim operasinya yang terdiri dari dokter, kumpulan dokter dan perawat ya. Baik seperti itu juga kalau di rumah sakit saya juga melihat sendiri kalau instalasi farmasinya tidak ketat ya persyaratannya ya, tidak terlalu ketat, kecuali itu prepare untuk obat-obatan yang diperlukan untuk ini misalnya ya untuk cancer dan lain sebagainya, itu preparasinya baru ketat ya, pakai lemari asam dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian juga ini kita juga harus memperhitungkan kepekaan produk terhadap kontaminasi ya. Ini terutama yang sangat kita perhatikan adalah produk-produk antibiotik ya. Produk-produk antibiotik itu penting kalau di industri farmasi, makanya ada pembedaan antara gedung beta-laktam dan gedung non beta-laktam ya. Itu karena hal ini ya. Seperti kita ketahui banyak pasien yang mengalami reaksi hipersensitivasi terhadap golongan beta-laktam. Jadi kalau ada pencemaran beta-laktam terhadap golongan non beta-laktam, nah ini berbahaya sekali karena bisa Stephen Johnson syndrome itu bisa terjadi dan ini sangat fatal akibatnya. Makanya di industri farmasi diketatin untuk yang hal-hal seperti ini. Even itu kita misalnya bekerja di gedung beta-laktam ya, kita tidak boleh terus kemudian suatu saat gitu kemudian kita pindah ke gedung non beta-laktam dan sebaliknya. Jadi persyaratannya seperti itu, dan kalaupun kita pindah itu harus ada protokol khusus ya, bagaimana yang harus kita lakukan. Demikian juga adik-adik kalau PKPA nanti PKPA luring ataupun daring ya, luring belum bisa saya kira untuk saat ini. Nah itu nanti juga seperti itu, kalau adik-adik PKPA-nya di gedung beta-laktam ya, adik-adik ya seterusnya di situ, tidak akan berpindah-pindah nanti sebulan di non beta-laktam dan lain sebagainya, tidak bisa seperti itu. Baik, lanjut ya. Kemudian ini resiko terapeutik itu tadi ya. Risiko terapeutik adalah contohnya reaksi hipersensitivasi terhadap golongan beta-laktam ya. Seperti kita ketahui banyak beberapa orang yang
mengalami reaksi hipersensitivasi terhadap golongan beta-laktam ya. Dan efeknya bisa fatal kalau seperti Stevens-Johnson syndrome itu contohnya. Kemudian lanjut ya, kita tetapkan parameter karena kita sudah menetapkan kelas-kelas hygiene, maka tentunya kelas-kelas hygiene tersebut ada parameternya. Nah, silakan adik-adik ini juga tugas ya, silakan dicari ya parameter untuk kelas-kelas hygiene sesuai dengan CPOB yang terbaru 2018 ya. Nah, itu bisa dicari ya pengkelasannya bagaimana. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan ya, hanya nama kelasnya yang berubah ya. Itu nah, saya di sini membahas tentang parameternya. Parameternya adalah jelas itu tadi ya, jumlah partikel udara di lingkungan itu dihitung, ada persyaratannya khusus ya. Jumlahnya pada masing-masing kelas itu ada persyaratannya dan ini tidak boleh melebihi. Kalau melebihi nanti pada saat proses apa namanya IPC ya, in process control, kalau tim dari QC menemukan adanya pertambahan jumlah partikel di udara, maka ya proses produksi harus segera dihentikan. Karena pasti ada terjadi sesuatu, ini kenapa kok jumlah partikel udara di lingkungan meningkat. Kemudian selain jumlah partikel juga bisa, yang kedua adalah jumlah mikroba udara ya, mikroba di udara di lingkungan dan pada permukaan objek ya. Ini juga penting, adik-adik juga tahu kan. Ya sekarang ini ya, tidak hanya mikroba ya, sekarang ini juga virus itu juga bisa bertahan di udara ya, dan bisa juga dia bertahan di suatu permukaan objek ya, bahkan di virus COVID-19 itu bisa bertahan di benda mati selama sekian jam. Nah itu yang berbahaya ya, mikroba. Dan jadi ini juga harus kita tentukan nanti ya pada saat sebelum produksi, saat produksi, dan setelah produksi itu ada jumlah mikroba minimal yang diperbolehkan ya di situ ya. Dan mikroba apa saja yang diperbolehkan dan mikroba apa yang tidak diperbolehkan. Ya, maka ada tes usap nanti di situ juga yang dilakukan selama proses produksi juga. Jika ditemukan adanya jumlah mikroba di lingkungan ruangan produksi yang meningkat atau ada mikroba tertentu yang tidak diperbolehkan ada, maka ya proses produksi juga harus dihentikan. Jadi ketat sekali ya. Jadi kalau di industri farmasi saya kira sudah biasa ya mereka ya, dengan keadaan pandemi ini mereka sudah seperti itu dari sebelum-sebelumnya ya gitu ya. Nah kita yang mengalami pandemi yang selama 1 tahun ini belum kelar juga ya karena ini ya, ketertiban masyarakat kita masih sangat jauh-jauh dari seharusnya untuk keadaan-keadaan yang seperti ini. Kemudian juga ini jumlah pergantian udara atau air cycle itu juga parameter sistem tata udara ya, cycle per hour-nya itu ditetapkan berapa untuk kelas ini berapa, dan ini tugasnya nanti ya sesuai dengan CPOB 2018. Tujuannya apa? Pergantian udara ya, untuk ini ya, jadi udara itu tidak hanya berputar-putar di ruangan tersebut ya, tetapi ada fresh air ya, jadi ada udara bersih yang masuk ya, menggantikan udara kotor. Sehingga ini juga penting ya terhadap peranannya terhadap kebersihan ruangan ya. Nah, adik-adik akan sangat tahu sekali kalau nanti adik-adik misalnya bekerja di suatu industri farmasi yang menghasilkan produk bedak, nah itu ya. Bagaimana kita mengatur itu ya, bedak seperti kita ketahui partikelnya sangat halus dan mudah berterbangan di satu ruangan ya, di satu ruangan produksi khusus untuk bedaknya itu. Dan ini juga rawan mencemari ruangan yang lainnya. Bagaimana kita mengatur proses pergantian udaranya itu. Kemudian kecepatan aliran udara. Nah, kecepatan aliran udara ini juga menentukan terhadap kebersihan ruangan. Kecepatan aliran udaranya itu berapa? Terlalu cepat juga nggak baik ya, karena bisa adanya hembusan udara yang terlalu kencang ya. Kemudian juga pola aliran udara itu juga menentukan sekali juga ya, menentukan terhadap merupakan parameter untuk kelas hygiene juga.
Pola aliran udara itu ya vertikal dan horizontal itu ya. Bagaimana seperti coba adik-adik lihat ini di alat yang namanya LAF ya, laminar airflow. Coba Anda lihat pola aliran udaranya seperti apa. LAF ini tidak hanya ada di industri farmasi ya, di rumah sakit itu juga ada ya untuk penyiapan produk-produk yang untuk ya seperti yang saya contohkan tadi ya, preparasi untuk obat-obatan anti kanker yang dilakukan ini ya sito ya pada saat itu juga. Nah itu juga ada pola aliran udara di situ ya. Di bagaimana hanya tangan kita saja yang masuk ke dalam ya. Kemudian kita juga bekerjanya juga minimalis ya, gerakan yang minimalis supaya tidak menghasilkan pelepasan partikel dari tangan ataupun dari kalau semakin banyak gerakan kita semakin kemungkinan untuk partikel terlepas itu semakin besar. Nah, itu pola aliran udaranya bagaimana dan kecepatan aliran udaranya bagaimana. Silakan dicari juga untuk melengkapi tugas yang sudah saya berikan tadi. Kemudian juga ada filter ya. Filter itu juga penting untuk sistem tata udara. Udara itu ada namanya filter ya. Ini fungsinya untuk menyaring ya, sehingga udara yang masuk ke dalam ruangan produksi itu benar-benar udara bersih. Ada filter di situ. Contohnya apa? HEPA filter ya. HEPA filter itu ada jenis dan posisinya ya. Ada jenis dan posisi serta kita bisa menghitung nanti berapa filternya itu tadi dibutuhkan berapa banyak ya. Pre-filter, medium filter ya, itu termasuk juga di situ filternya udara yang dihasilkan itu berapa. Itu kemudian juga berapa lama ini HEPA filter atau filternya ini harus diganti. Dan ini juga di saat era pandemi ini juga ternyata penting sekali ya, bagaimana ternyata tim tanggap darurat COVID-19 itu juga menyiapkan ruangan-ruangan yang dengan standar pabrik ya, standar pabrik farmasi ya, dengan juga menggunakan HEPA filter dan lain sebagainya ya. Yang saya tahu seperti yang dikomandani oleh Kasat itu ya, di mana Kasat Jenderal Andika itu ya yang menyiapkan banyak ruangan untuk melakukan membuat ruangan yang sesuai dengan standar pabrik farmasi ya. Jadi seperti itu sehingga menjadi kebersihan ruangan dalam suatu ruangan tersebut menjadi hal yang wajib dan harus itu ya. Bagi yang sudah bekerja di industri farmasi lama pasti dapat dengan mudah, tetapi bagi yang barusan terjun di sini maka mereka tidak akan terlampau paham ya untuk hal-hal seperti ini. Filter itu berapa lama diganti? Filter itu penyaring. Nah, kalau dalam jangka waktu tertentu pasti dia akan jenuh. Nah, berapa lama itu harus diganti dan sebagainya. Kemudian yang menentukan lain lagi adalah perbedaan tekanan antar ruang. Ya, antara ruang yang satu dengan ruangan yang lain itu dibuat berbeda tekanannya. Coba adik-adik juga cari ini ya. Ini karena kan sangat menentukan nanti ya udara atau cemaran dari ruangan bertekanan tinggi ke ruangan bertekanan menujunya kemana? Dari ruangan bertekanan tinggi menuju ke ruangan tekanan rendah atau sebaliknya, sehingga tidak ada pencemaran antar ruang. Ya ini contohnya perbedaan tekanan antar ruang ini, contohnya ini ya, pengalaman saya ketika saya pernah mengajar di satu ruangan tertentu ya, karena tidak didesain ada perbedaan tekanan ruangan, kemudian saat saya mengajar, kemudian di situ ada mahasiswa saya, kemudian di luar ruangan itu ada penduduk sekitar ya, yang membakar sampah, asapnya bisa masuk ke dalam ruangan. Nah itu salah satu contohnya, itu kalau dibuat tekanannya berbeda maka tidak akan terjadi seperti itu. Jadi tidak mungkin ruangan kita dicemari oleh udara dari luar ya. Nah, seperti itu di industri farmasi memang sengaja dibuat perbedaan tekanan antar ruang untuk mencegah hal-hal seperti itu. Kemudian tadi sudah saya sampaikan ya, yang berikutnya adalah
suhu dan kelembaban ya. Kelembaban udara itu juga parameter dalam parameter penting untuk penentuan kelas-kelas hygiene. Suhu ya, suhu. Suhu itu penting ya, temperatur ya, kemudian dan kelembaban udara ya sudah saya sampaikan tadi, kalau misalnya itu ruangan produksi produk effervescent ya harus 30 sampai dengan 40% kelembaban udaranya. Tidak boleh melebihi itu ya. Kemudian suhu juga sama, suhu itu bisa diatur dengan mudah ya dengan menggunakan air conditioner. Kemudian yang berikutnya adalah klasifikasi udara di ruangan produksi. Nah, klasifikasinya bagaimana? Pengkelasannya bagaimana? Kita lihat ya. Nah, ini adalah salah satu yang saya pakai dari CPOB ya. Silakan Anda lihat yang CPOB terbaru seperti apa. Ini sudah saya update ya. Kelasnya adalah kelas A, kelas B, kelas C dan kelas D itu ya. Dan di situ sudah ada standarnya ya, ketika at rest ya, pada saat tidak ada proses produksi, berapa jumlah maksimum partikel per meter kubik yang diperbolehkan, dan pada saat operasional berapa jumlah maksimum partikel per meter kubik yang diperbolehkan untuk masing-masing kelas tersebut. Kelas A, B, C, dan D. Kemudian kelas A ini untuk apa, kelas B untuk apa, silakan adik-adik cari di CPOB yang terbaru, harus dicari ya itu ya, karena itu sebagai tugas, karena adik-adik nanti harus tahu ya kelas B itu untuk apa. Nah, jumlahnya sudah saya sebutkan di sini. Nah, ini kalau misalnya suatu saat melebihi dari ketentuan yang seharusnya, ya itu tadi harus dilakukan penghentian proses produksi ya, dan dilakukan instalasi ulang ya untuk ruangan tersebut ya. Jadi ini ya, yang kelas D ini yang paling longgar, jumlah partikelnya paling tinggi, kemudian juga ketika operasional tidak ditetapkan karena kelas D ini memang tidak untuk ruangan produksi, biasanya untuk ruangan kantin ya, toilet dan sebagainya itu yang sehingga untuk operasional dia tidak ditetapkan. Yang untuk produksi itu kelas C ke B dan A. Kemudian ini adalah salah satu contoh ya, sudah saya berikan contohnya, nanti kalian cari sendiri yang lainnya. Contoh untuk kelas D adalah ini pembuatan larutan, penyiapan komponen sebelum proses pengisian. Itu masih bisa dilakukan di kelas D ya. Pembuatan larutan, penyiapan komponen sebelum proses pengisian, sebelum filling ya. Kemudian kalau kelas C itu sudah lebih ketat, pembuatan larutan bila ada resiko di luar kebiasaan, dan filling produk itu di kelas C, tidak boleh di kelas D. Kemudian A dan B itu filling produk ya, untuk pengisian produk. Nah, ini dengan contoh kegiatan ini untuk produk dengan sterilisasi akhir. Kemudian untuk contoh kegiatan yang berikutnya, contoh kegiatan yang aseptik itu seperti ini. Yang di kelas D ya, penanganan komponen setelah pencucian ya, itu yang di kelas D. Kemudian pembuatan larutan yang akan disaring. Kemudian pembuatan dan pengisian secara aseptik itu di kelas A. Ya, jadi yang setelah pencucian itu di kelas D, larutan yang akan disaring di kelas C, kemudian yang A adalah pembuatan dan pengisian secara aseptik, itu untuk pembuatan secara aseptik. Nanti dicari lagi ya contoh-contoh yang lebih detail, itu juga termasuk tugas yang harus Anda kumpulkan. Kemudian standar lingkungan ya, standar lingkungan. Nah, ini yang lama ya. Kalau yang lama kelas A itu disebut dengan white area. White area ya.
Itu tadi sudah saya sampaikan tadi ya, persyaratan jumlah partikelnya ya. Nah, ini jumlah partikel bukan kuman atau bakteri patogen ya. Patogen atau non patogen dengan ukuran diameternya 0,5 mikron sampai dengan maksimal di 3.500 per meter kubik jumlahnya. 3.500 per meter kubik dalam keadaan non operasional pada saat rest. Nah, untuk mencapai hal tersebut maka biasanya kelas A itu ada namanya alat yang namanya LAF. LAF itu pertukaran udaranya di pola dan pertukaran udaranya ya itu diatur 20 sampai dengan 40 kali per jam. Nah, ini nanti kalian kalau sudah praktikum teknologi sediaan steril sudah pernah menggunakan alat LAF ini ya. Jadi seperti itu, ini persyaratannya ya. Tadi ini hanya penjelasan dari yang tadi. Nah, ini contoh adalah biasanya yang dilakukan di LAF adalah untuk produksi sediaan injeksi ya. Itu ya, untuk sediaan parenteral. Ya, jadi tanpa dilakukan sterilisasi lanjutan. Jadi kalau di LAF, karena adik masih ingat ya, ketika bekerja tangan kita saja yang masuk di situ dan alat dan bahan yang hendak kita sterilisasi ya. Kemudian ruang yang berikutnya adalah ruang B, ini kelas B ya, green area. Ini tadi juga sudah saya jelaskan ya. Nah, ini persyaratannya dia lebih rendah daripada ruang kelas A. Ya. Silakan dibaca sendiri. Nah, ini contoh untuk ruangan produksi sediaan injeksi dan dengan tindakan sterilisasi lanjutan. Kemudian yang ruang kelas C, gray area ya. Nah, ini dia lebih besar jumlahnya, jumlah partikel yang diperkenankan lebih besar, kemudian pertukaran udaranya juga lebih kecil frekuensinya ya. Jadi semakin banyak pertukaran udara, semakin bersih ruangan tersebut. Nah, ini lebih kecil, 5 sampai 20 kali saja. Kalau yang tadi kan 20 kali sampai dengan 40 kali per jam, per hour. Contohnya adalah ruangan pengolahan dan pengemasan primer obat non steril ya. Ini ruangan pengolahan dan pengemasan ya. Packaging untuk ruangan untuk pengemasan produk non steril, bisa tablet, kapsul, sirup atau liquid, eksternal liquid ya, krim dan atau salep yang non steril. Kemudian ruangan kelas 4 black area ya. Ini yang lebih besar lagi, maksimal yang diperkenankan 3,5 juta ya per meter kubik dalam keadaan non operasional atau at rest. Pertukaran udara tidak ditetapkan. Nah, di situ jadi lebih ringan persyaratannya. Nah, ini nanti tolong dicari ya untuk tugas kalian sesuai dengan CPOB 2018. Ini contohnya penggunaannya adalah ruangan pengemasan, ruang gudang itu juga masuk di kelas 4 ya, pengemasan sekunder itu masuk ya di ruang kelas 4 ini atau black area, dan ruang gudang bahan baku, gudang bahan kemas, dan gudang bahan jadi. Dan gudang ini warehouse itu juga sekarang di beberapa industri farmasi wajib apoteker juga sebagai penanggung jawabnya. Yang saya tahu di grup Kalbe itu mereka mencari penanggung jawab gudang atau kepala gudang adalah harus seorang apoteker. Saya kira di perusahaan-perusahaan lain juga akan diikuti ya. Karena memang apoteker yang paling tahu ya di antara profesi yang lain seperti apa, bagaimana mengatur sistem tata udara atau HVAC atau HVAC system. Kemudian ruang ganti pakaian kerja itu juga masuk kategori ruangan kelas 4 atau black area.
Ya, jadi adik-adik kalau bekerja di industri farmasi ya, karena daring ya ini ya, daring ya, kalau adik-adik luring itu, ya adik-adik harus melepas pakaian yang dibawa dari rumah, kemudian ganti dengan pakaian kerja. Itu prosedur standarnya seperti itu ya. Kalau kalian di praktikum itu kan masih semi ya, jadi kalian masih memakai pakaian yang kalian gunakan saat sebelum praktikum ya. Kalau di industri farmasi harus dilepas semua, kemudian diganti dengan pakaian kerja. Kemudian, nah ini yang sudah saya sebutkan tadi, kamar mandi dan toilet itu masuk di black area juga. Kemudian tadi sudah saya sebutkan perbedaan ruangan atau perbedaan tekanan ya, differential pressure itu digunakan pada ruangan produksi beta lactam dan ruangan produksi non beta lactam. Ya, itu salah satu contohnya pada ruangan produksi non beta lactam. Tekanan ini salah satu contoh saja ya. Nanti kalian cari contoh-contoh yang lain. Tekanan udara pada ruangan pengolahan liquid itu lebih besar daripada tekanan udara pada koridor. Kenapa kok seperti itu? Liquid kan cenderung tidak mencemari ya untuk produk liquid ya, dibandingkan dengan produk-produk yang solid, sehingga ruangan tekanan dalam ruangan pengolahan produksi liquid itu dibuat lebih besar daripada di koridor. Di koridor itu banyak sekali cemaran-cemaran atau partikel yang berterbangan di sana, sehingga ini dibuat supaya dia tidak bisa masuk ke ruangan pengolahan produk liquid. Itu seperti itu salah satu contohnya, konsepnya seperti itu ya. Kemudian kalau di solida, nah solida ini relatif mencemari karena dia mudah sekali partikelnya itu untuk berterbangan. Sehingga kalau di tekanan udara di ruangan solida itu dibuat lebih rendah daripada tekanan udara di koridor. Adapun perbedaan tekanan ruangannya 10 sampai dengan 15 PSI ya. Kemudian, nah ini ada juga konsep yang seperti ini ya, ini contoh ya. Tekanan udara dalam ruangan produksi dibuat lebih besar daripada tekanan udara luar. Nah ini tujuannya apa? Supaya udara di luar tidak mencemari di ruangan produksi. Delta P-nya atau pressure-nya ya, perbedaan selisih pressure-nya adalah 10 sampai dengan 15 PSI. Nah itu seperti itu. Jadi adik-adik nanti kalau di industri farmasi sudah harus bisa setting seperti ini ya. Seperti saya juga punya salah satu teman ya, satu angkatan yang bekerja di grupnya merek ya, merek Sakdom ya, perusahaan multinasional itu ya. Beliau sebagai kepala divisi engineering ya, seorang apoteker, dia menjadi kepala divisi engineering. Nah ini adalah engineering, ini lebih ke technical ya, tapi kita juga sebagai apoteker harus paham hal-hal seperti ini. Bagaimana mengatur supaya ini tidak bisa mencemari dan sebagainya itu ya. Ruangan yang lain dibuat bagaimana. Itu kita harus tahu sehingga kita nanti bisa berkomunikasi dengan para engineer yang ada di situ, kemudian engineer lah yang membuatnya. Tapi konsepnya kita harus paham. Kemudian yang ruang beta lactam ya, ruang beta lactam ini dry syrup, kapsul atau tablet ya. Ya, golongan beta lactam silakan adik-adik cari ya, sangat mudah ya, golongan penisilin dan sebagainya itu yang mengandung cincin beta lactam ya. Nah, ini pengaturannya seperti ini. Tekanan udara dalam ruangan pengolahan dibuat lebih kecil daripada tekanan di koridor. Ya, tujuannya apa? Supaya udara yang jauh lebih kotor di koridor itu tidak mencemari ruangan pengolahan. Nah, untuk delta P-nya juga dibuat selisihnya 10 sampai dengan 15 PSI. Nah, seperti itu ya kira-kira ya, Dede. Jadi kita lihat gitu, yang diproduksi apa dibandingkan dengan ruangan luarnya, dia lebih mencemari apa enggak. Gitu. Maka kita buat perbedaan tekanannya seperti itu.
Nah, kemudian ini konsepnya tekanan udara dalam ruangan produksi dibuat lebih rendah daripada tekanan udara luar, sehingga udara luar tidak bisa menyemari ruangan produksi. Itu delta P-nya sama dengan 10 sampai dengan 15 PSI. Jadi kita tidak harus tahu ya bagaimana sih caranya membuat perbedaan tekanan ruangan, biarlah itu engineering-nya, kita sebagai apoteker meminta ke engineering buat ruangan yang seperti ini. Ya, nanti adik-adik juga tidak menutup kemungkinan loh, nanti ketika fresh graduate sudah harus merancang desain sebuah industri farmasi baru gitu ya. Nah, beberapa anak bimbing saya ya, itu ketika mereka baru bekerja langsung disuruh membuat desain layout ya, seperti tugas yang saya berikan di mahasiswa profesi yang sebelum-sebelumnya. Dia langsung membuat itu dan dia langsung ingat terhadap tugas yang diberikan oleh saya ketika kuliah profesi ya, ternyata oh ini manfaatnya. Jadi tidak menutup kemungkinan seperti itu ya, karena banyak sekali industri-industri farmasi baru ya yang dibuat sekarang ini, dan adik-adik juga harus paham. Kalau adik-adik sudah paham konsepnya seperti ini, nah adik-adik tidak lagi kebingungan ketika sudah bekerja. Nah, kemudian ini ya, perbedaan tekanan tadi sudah saya jelaskan, tujuannya untuk menghindari kontaminasi silang antara ruangan pengolahan, koridor, dan udara luar. Ya. Jadi tidak akan terjadi lagi ya ketika saya contohkan tadi ya, ketika saya mengajar, kemudian ada tetangga sebelah ya, kalau di UNED kan seperti itu ya, kalau di universitas lain saya tidak menemukan itu ya, kampus berada di lingkungan penduduk ya. Nah, itu kemudian ada penduduk yang bakar-bakar sampah, maka asapnya masuk ke ruangan. Nah, tidak lagi jadi seperti itu. Kalau ada perbedaan tekanan tidak akan bisa terjadi gitu. Nah, ini salah satu contoh ya. Ini nanti juga salah satu tugas kalian ya. Kalian buat desain atau layout industri farmasi ya. Enggak usah keseluruhan, tapi kalian buat saja produksinya, dibedakan berdasarkan produksi atau produk yang dibuat ya, misalnya produknya produk liquid non steril atau produk liquid steril ya, atau produk solid non steril dan produk solid steril ya, itu nanti silakan dibuat ya, dibagi sendiri. Nah, ini salah satu contoh ya, konsep yang paling gampang adalah seperti ini. Ini adalah layout, itu ada ruangan pengolahan. Kemudian ini produknya yang itu solid ya, yang ruangan yang lainnya adalah liquid. Solid relatively mencemari, maka dia harus dibuat lebih rendah tekanannya. Ya. Kemudian yang kalau liquid tidak relatif mencemari, maka dia harus dibuat lebih tinggi tekanannya ya. Nah, koridornya bagaimana? Nah, koridornya ini lebih relatif mencemari yang liquid, maka liquidnya harus lebih tinggi dari koridor. Kemudian kalau yang solida lebih relatif mencemari koridor juga, maka solida harus dibuat lebih rendah daripada koridornya. Seperti itu. Kemudian di situ ada airlock-nya untuk mengunci pertukaran udaranya. Ya, kalau di industri farmasi itu ya, tidak mungkin pintu itu terbuka semua dari kedua sisi, tapi kalau pintu yang satu terbuka, maka pintu yang lain otomatis terkunci, tertutup. Nah, seperti itu. Nah, ini ya, one way airlock. Nah, ini otomatis ya. Jadi kalau yang satunya terbuka, maka satunya harus tertutup. Dia seperti itu. Satunya harus kunci sendiri. One way airlock. Itu salah satu contoh yang tadi sudah saya sampaikan ya. Ini penjelasannya, silakan dibaca sendiri ya adik-adik ya. Tadi sudah saya jelaskan. Sudah saya jelaskan dengan detail itu di situ. Silakan dibaca sendiri. Kemudian yang beta lactam seperti ini ya. Beta lactam hampir sama ya, beta lactam. Jadi di situ ada produk-produk golongan beta lactam, itu ada ruangan pengolahan, dry syrup, ya biasanya kan dry syrup ya produknya ya. Ini juga untuk membuat lebih stabil ya. Kalau golongan beta lactam, kalau bentuknya cair kan relatively terbatas untuk expired date-nya. Nah, ini dry syrup, kemudian ada solida, di situ ada koridor,
karena ini golongan beta-lactam, nah ini dibuat lebih rendah antara dry syrup dan solidanya dibuat sama ya, sehingga tidak koridor ini jauh lebih kotor ya, di tingkat kebersihan udaranya jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang di ruangan pengolahan, maka dia tidak boleh mencemari. Tidak boleh mencemari, maka dia dibuat seperti itu, dan one way airlock juga ya. One way airlock juga. Kemudian juga ya seperti itu ya, udara luar. Dan lanjut, nanti bisa dibaca-baca lagi untuk kalian. Nah, ini penjelasannya ya. Partikel, debu, ini konsepnya agak sedikit berbeda. Ya, agak sedikit berbeda ya untuk yang beta-lactam ya. Ini koridornya dibuat lebih tinggi, dan ini dry syrup karena mengandung beta-lactam ya, solidanya juga mengandung beta-lactam, maka di ruangan pengolahannya ini tidak boleh mencemari koridor ya. Tidak boleh mencemari koridor, maka dibuat lebih rendah tekanannya. Nah, penjelasannya yang di slide selanjutnya ini. Apa yang mencemari, yang kemungkinan mencemari dari golongan beta-lactam adalah mikrosporanya ini ya. Spora yang dibentuk oleh bakteri ya. Bakteri itu kan juga sama seperti virus ya. Dia memiliki pertahanan tubuh yang otomatis ya. Dia membentuk spora ketika keadaan kurang baik, sehingga dia bisa bertahan hidup. Nah, seperti itu. Nah, ini akan sangat rawan kalau mencemari ruangan koridor. Maka dibuatlah lebih rendah tekanan ruangan di beta-lactam. Nah, sehingga debu yang dari udara luar tidak bisa masuk, tidak bisa mengalir ke dalam ruangan pengolahan walaupun tekanannya lebih besar, karena dibuat juga sistem airlock, one way airlock. Kemudian, nah ini air handling unitnya ya, ini apa namanya, gambar teknik untuk AHU ya, air handling unit ya. Ini juga teman-teman teknik yang tahu ya, tapi apoteker harus paham juga di sini ya. Ini adalah gambar teknik ya. Di Fakultas Teknik itu ada kuliah menggambar teknik ya. Menggambar teknik itu bisa sampai berjilid-jilid ya kuliahnya, karena sama seperti kimia organik di tempat kita. Itu menggambar teknik 1, menggambar teknik 2, dan adik-adik paling tidak paham di sini ya. Apa saja sih yang membaca gambar teknik seperti ini? Itu ada centrifugal fans, kemudian ada fresh air ya, kemudian ada perbedaan tekanan, kemudian filternya diletakkan di mana, di dalam filternya itu ada apa, pre-filter dan medium filter ya, yang ini mengandung efisiensinya berapa dan sebagainya, kemudian berapa lama ini diganti, itu bisa dihitung sebenarnya. Kemudian nanti setelah difilter baru udara ini dimasukkan ke dalam ruangan produksi, sehingga memenuhi ketentuan kelas hygiene yang ditetapkan tadi. Ya, jadi seperti itu. Kemudian nanti udara ini dibuang kemana, itu ada dari situ rancangan secara tekniknya. Kemudian, nah ini salah satu contoh dari dust collector unit ya, untuk ruangan penyaring debu. Nah, ini untuk yang sistem yang kering. Di situ ada filter bag-nya, kemudian ada dust collection bag-nya ya untuk mengumpulkan debu-debunya, kemudian ada axial fan, kemudian setelah debu-debu disaring baru dimasukkan ke ini kebalik ya sistemnya, jadi dari ruangan produksi kemudian mengandung udara kotor, dari situ ada axial fan, kemudian disaring di filter yang untuk menyaring debu. Kemudian ini yang sistem basah dari ruangan produksi, ada axial fan, kemudian dimasukkan ke dalam spray ya, disemprot dengan air, kemudian masuk di instalasi pengolahan air limbah. Nah, dipompa dan dimasukkan ke dalam instalasi pengolahan air limbah. Nah, kira-kira seperti itu ya adik-adik sekalian untuk sistem tata udara.
Masih banyak sebenarnya yang belum saya jelaskan, tetapi dengan keterbatasan waktu silakan adik-adik bisa mencari materi pengayaan materinya dari sumber-sumber yang lain, bisa dari internet, bisa dari YouTube, juga bisa dari sumber-sumber yang lain. Jadi demikian ya untuk konsep untuk sistem tata udara di industri farmasi. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chatting ya. Terima kasih.